Kalau kita bicara soal Islam di Indonesia, pasti kepikiran dua lama besar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau dua arus raksasa ini ternyata lahir dari satu sumber mata air yang sama? Nah, ini dia kisahnya. Kisah dua sahabat, dua ulama besar yang nantinya jadi dua sayap untuk Sang Garuda. Yup, sejarah itu emang kayak sungai ya, alirannya membawa banyak banget cerita. Dan di aliran sejarah Indonesia, kita nemuin satu kisah persahabatan yang luar biasa banget. Kisah yang jadi fondasi buat dua organisasi Islam terbesar di negeri ini. Dan ini bukan soal perpecahan loh, justru sebaliknya, ini tentang persatuan dalam perbedaan. Ini dia inti dari obrolan kita kali ini. Coba deh bayangin sebuah mata air yang jernih banget, sumber ilmu dan keikhlasan. Nah, dari mata air yang satu inilah mengalir dua sungai besar yang menyuburkan peradaban Islam di Indonesia. Dua sungai itu ya NU dan Muhammadiyah. Lahir dari visi dua orang sahabat karib. Terus, siapa sih sosok di balik mata air jernih ini? Mereka adalah dua pahlawan bangsa yang persahabatannya ngebentuk wajah Islam Indonesia seperti yang kita kenal sekarang, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba deh kita bayangin mereka itu kayak dua pohon raksasa yang tumbuh menjulang. Kalau dilihat dari luar, ya cabang dan daunnya kelihatan beda. Yang satu rimbun, menjaga tradisi. Satunya lagi merekah, membawa pembaruan. Tapi coba lihat akarnya deh. Ternyata akar mereka menghujam di tanah intelektual dan spiritual yang sama persis. Jadi apa sih maksudnya akar yang sama itu? Akarnya ya ilmu. Dan yang bikin luar biasa, mereka tuh bukan cuma hidup di zaman yang sama. Mereka benar-benar teman seperguruan, minum dari sumur ilmu yang sama, mulai dari Nusantara sampai ke Tanah Hijaz. Perjalanan mereka tuh dimulai di sini, di Nusantara. Berguru sama ulama-ulama hebat di tanah air. Tapi rasa haus akan ilmu membawa mereka jauh lebih jauh lagi. Sampai berlayar bareng ke Tanah Suci, Hijaz. Di sanalah, di jantung dunia Islam, mereka memperdalam ilmu langsung dari sumbernya. Benar-benar minum dari sumber yang sama kan? Nah, muncul pertanyaan kan? Kalau guru dan ilmunya sama, kok jalan perjuangannya bisa beda? Nah, disinilah letak keistimewaan mereka. Keduanya sama-sama melihat tantangan zaman yang sama, tapi mereka merumuskan jawaban yang berbeda. Ibaratnya, dua resep yang beda untuk satu tujuan yang sama mulianya, kebaikan umat dan bangsa. Gini nih bedanya, coba kita lihat. Kiai Haji Ahmad Dahlan di tahun 1912 mendirikan Muhammadiyah. Beliau ngerasa umat perlu bergerak maju, jadi fokusnya adalah tajdid atau pembaruan. 14 tahun kemudian, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Beliau merasa ada warisan berharga yang harus dijaga, jadi fokusnya adalah mempertahankan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang satu melihat ke depan, yang satu lagi menjaga akar. Kelihatan kontras banget ya? Emang apa sih tajdid itu? Gampangnya, Kiai Ahmad Dahlan melihat umat saat itu perlu dicerahkan dari keterbelakangan. Beliau ingin Islam itu tampil modern, progresif. Caranya, lewat pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sebuah gerakan pembaruan yang pas banget buat menjawab tantangan zaman. Di sisi lain, Kiai Hashim Asy'ari melihat kekayaan tradisi Islam Nusantara itu sebagai benteng yang harus dilindungi. Beliau mendirikan NU untuk menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, memastikan warisan para ulama gak hilang begitu aja diterpa arus modernisasi yang membabi buta atau pemikiran lain dari luar. Jadi, walaupun jalannya beda, mereka tuh gak pernah saling memadamkan. Bayangin aja mereka seperti dua pelita di satu ruangan yang gelap, menerangi dari sudut yang beda-beda, tapi tujuannya sama persis, kasih cahaya buat umat. Mereka itu saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Keren banget kan? Nah, perbedaan pendekatan ini, ternyata malah jadi kekuatan super waktu ada tujuan yang lebih besar memanggil. Sekarang, kita lihat gimana dua gerakan ini jadi dua sayap buat Sang Garuda dalam perjuangan kemerdekaan. Ini nih poin paling pentingnya. Satu jalan membangun lewat sekolah dan rumah sakit, jalan yang lain lewat pesantren dan semangat tradisi. Tapi ujung dari kedua jalan itu sama, sebuah bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Coba lihat deh kontribusi nyata mereka. Dari NU, Kiai Hashim Asy'ari mengumandangkan resolusi jihad, sebuah fatwa yang membakar semangat jutaan rakyat buat bertempur mempertahankan kemerdekaan. Sementara itu Muhammadiyah, lewat ribuan sekolah dan kliniknya, mencerdaskan dan menyehatkan bangsa, membangun fondasi manusia Indonesia yang kuat dari dalam. Satu mengobarkan api perlawanan, satu lagi membangun benteng kecerdasan. Dua-duanya melawan penjajah dengan cara mereka masing-masing. Metafora ini benar-benar pas banget ya. Seekor burung itu nggak bakal bisa terbang kalau cuma pakai satu sayap.
Indonesia, Sang Garuda, butuh kedua sayapnya, NU dan Muhammadiyah, untuk bisa terbang tinggi menuju kemerdekaan. Keduanya, tanpa terkecuali, mutlak dibutuhkan. Kisah mereka berdua ini pelajaran yang gak ada matinya. Oke, sekarang coba kita tarik warisan persatuan ini ke masa kini dan kita coba ngaca. Apa sih makna kisah ini buat kita hari ini? Nah, ini dia yang kadang bikin miris. Para pendiri yang notabene sahabat erat mewariskan semangat persatuan. Tapi hari ini, kadang kita lihat sebagian dari kita, pengikutnya, justru sibuk meributkan perbedaan-perbedaan kecil. Lupa sama tujuan besar yang diperjuangkan bareng-bareng sama mereka dulu. Ini pertanyaan buat kita semua, buat kita renungin bareng-bareng. Kalau Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan aja bisa saling menghormati walau menempuh jalan yang beda, kenapa kita kadang lupa sama semangat persatuan itu? Pada akhirnya, ini pesan utama yang harus kita pegang erat-erat. Sejarah sudah membuktikan bahwa persatuan antara dua kekuatan besar inilah yang membawa bangsa kita keluar dari gelapnya penjajahan. Warisan mereka itu bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang gimana kita bisa sama-sama, bareng-bareng, membangun masa depan yang lebih cerah buat Indonesia. Cahaya ilmu mereka masih menyala, dan tugas kita adalah menjaganya agar tetap terang.